Halo guys, selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Ketemu lagi nih guys dengan aku, channel Nova Erdem Aiden. Oke guys, kali ini aku tuh nge-vlognya di tempat aku kerja. Jadi ya masih pakai baju seragam gini sih ya. Vlogku kali ini tuh mau ngebahas review tentang pembuatan ikamet yang ada di Turki. Oke guys, jadi sebelumnya itu tuh kalau kita datang ke Turki, misalkan kayak contoh aku ya, datang ke Turki terus nikah dengan orang Turki. Nah, aku bisa bikin ikamet family dan begitu juga saat keluarga aku datang atau for example lah gitu kayak mamaku ataupun adikku ataupun kakakku atau juga anakku ataupun mungkin keponakanku lah yang masih berhubungan dengan saudara lah dari akunya gitu. Sebelumnya itu bikin ikametnya gampang guys. Tapi karena kebijakan baru dari pemerintah Turki yang pertanggal 1 Juli itu bahwasannya untuk ya banjir atau pendatang itu akan ditutup border pembuatan ikametnya kayak gitu loh guys. Jadi kita nggak seperti dulu lagi yang kita bisa semudah itu. Nah di sini juga mempengaruhi ya guys, bukan hanya pada pendatang yang tidak ada hubungan keluarganya dari orang yang menikah di sini, tapi juga untuk umumnya gitu loh, yang hanya diperbolehkan untuk bikin ikamet itu adalah pelaku bisnis, mahasiswa aktif, udah kayak gitu, gelin yang menikah di Turki ataupun dia mungkin menikah di Indonesia tapi dia datang ke sini dan stay di sini ikut suaminya gitu. Ya intinya itu harus nikah resmi ya guys, bukan yang nikah siri ataupun nikah imam. Nah kalau sebelumnya itu masih bisa buat ikamet kayak keluarga aku datang, dan sekarang ini ternyata udah nggak bisa. Kemarin itu pada hari Kamis aku juga sempat ke embassy karena aku ada urusan juga waktu itu, dan aku juga udah ke Ankara sama ke KJRI yang ada di Istanbul untuk mengkonfirmasi juga. Sebenarnya sih tujuannya bukan untuk itu ya guys, ada tujuan lain sih aku ke Ankara, tapi karena memang sekalian jalan jadi ya udah sekalian nanya aja gitu ya kan. Dan aku tuh nanya gitu, kalau misalkan kayak keluarga aku datang ke Turki, kira-kira mereka masih bisa nggak buat ikamet? Itu pertanyaan yang sama juga saat aku ajukan ke KJRI yang ada di Istanbul ya. Dan jawaban mereka tuh katanya udah nggak bisa lagi, tapi ada pengecualiannya kata mereka sih seperti itu. Ini aku baru bertanya ke pihak embassy kita karena menurut aku instansi negara itu pasti lebih tahu banget tentang prosedur ataupun apa ya, kayak suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Turki pastinya sebagai instansi negara seperti KBRI ataupun KJRI, mereka adalah tempat yang pertama tahu tentang kebijakan tersebut, yang bisa memastikan kebenaran dari kebijakan tersebut gitu ya kan. Makanya aku langsung bertanya ke yang paling tahu lah, yang benar-benar pasti gitu loh informasinya. Dan mereka tuh bilang memang udah sulit sih, dia bilang gitu kalau untuk buat ikamet. Tapi ada pengecualian kalau misalkan kita seumpama kayak aku tanya gitu, jadi kalau kayak adik saya mau kesini gimana? Nah itu kalian harus tanya juga. Pertama tuh kalian harus tanya ke gores dari si setempat, apakah kuota di tempat kalian tinggal itu masih bisa untuk apply ikamet bagi banjir atau tidak. Nah jadi kebijakannya tuh ternyata gini guys, di dalam di Istanbul nih contoh kayak di Taksim, Sisli, Mecidiyeköy ataupun mungkin Levent atau di manalah itu gitu loh, kan ada nama tempat-tempatnya gitu. Nah kalian pergi ke gores dari si tersebut di area tempat kalian tinggal dan tanya apakah di area tempat kalian tinggal masih bisa menerima kuota untuk pembuatan ikamet bagi banjir atau tidak. Itu satu ya guys. Udah kayak gitu, kalau seandainya pun mungkin nggak lolos, kalian coba dengan cara kedua, yaitu dengan jaminan. Jaminan tuh maksudnya apa ya? Nah jaminan itu maksudnya seperti ini guys. Contoh kayak aku, suamiku Turki, nanti yang menjamin adik aku untuk tinggal di sini adalah suamiku gitu loh. Nanti dia kayak bikin surat apa ya, bukan surat pengakuan sih, kayak dia tuh menuliskan di dalam surat tersebut bahwasannya misalkan contoh gini lah ya, aku lupa kalau mau bikin vlog tuh aku lupa namanya apa, tapi kemarin tuh udah kepikir gitu loh karena keterangan dari KBRI sama KJRI gitu kan. Tapi sekarang giliran mau ngomong aku lupa surat apa sih namanya itu. Tapi yang jelas isinya gini, seumpama contoh
saya yang bertanda tangan di sini, nama saya Nova, ini contoh ya gitu ya kan, alamat saya di sini sekian-sekian kayak gitu, nomor HP sekian, bahwa benar saya akan menjadi penjamin untuk adik ipar saya, adik dari istri saya yang bernama ya misalkan kayak adikku namanya Carolina gitu kan, umur sekian, tanggal lahir sekian, tempat tinggalnya di Indonesia gini-gini gitulah. Dan di situ tertulis bahwa saya akan menjamin adik dari istri saya dengan nama sekian, itu semuanya dituliskan lah gitu biodatanya ya guys. Udah gitu pergi ke notaris dan distempel oleh notaris gitu. Kalau kita mungkin di Indonesia harus pakai perangko atau materai gitu terus distempel. Nah tapi kalau di sini di Turki itu rata-rata pakai jasa notaris, ada stempel notarisnya gitu. Udah gitu tanya lagi nih, Pak, itu kalau misalkan kayak gitu apa perlu pembuktian slip gaji suami enggak? Aku nanya ini gitu. Terus kata mereka gini, kalau gores dari sini nggak nanya ya nggak usah, tapi kalau untuk lebih baiknya ya itu lebih bagus lagi dilampirkan gitu loh, gaji saya, pemasukan saya sekian dan rumah saya tidak nyewa, ini rumah pribadi saya. Jadi di situ juga mensupport gitu loh, maksudnya bukti pendukung gitu. Jadi kayak gores dari situ mikir, oh iya dia tuh punya penghasilan yang cukup untuk menanggung istrinya dan juga adik istrinya selama tinggal di Turki, yang artinya adiknya tujuannya memang datang hanya untuk kayak stay di sini, stay keluarga gitu loh, kunjungan family, bukan untuk kayak bekerja gitu. Jadi harus ada bukti pendukungnya. Itu udah second choice lah kayak gitu loh, yang aku tanya dari KJRI sama KBRI-nya. Nah itu selanjutnya ya kalau misalkan kayak udah oke dan udah interview ke Gores Daresi, yang mudah-mudahan sih akan di approve katanya. Tapi ya itu yang alasan pertama ini sih yang harus kita tahu gitu dari Gores Daresi, apakah di tempat kalian tinggal itu masih menerima kuota untuk pembuatan ikamet yabancı ataupun tidak. Itu yang paling penting ya guys, karena jaminan juga belum tentu gitu loh akan meloloskan gitu kalau keluarga kalian datang terus bisa bikin ikamet. Karena memang benar sih dari sekarang itu udah sulit banget yang namanya bikin ikamet baru. Bahkan untuk renew pun itu juga udah nggak bisa lagi seperti dulu. Hanya bisa renew itu kalau alasannya tepat. Nah itu aku tanya, Pak alasannya tepat itu kalau untuk renew ikamet apa ya? Pertama ya kembali lagi seperti yang aku bilang, renew ikamet itu hanya berlaku untuk kayak pelaku bisnis juga, udah gitu mahasiswa aktif dan para gelin yang menikah di Turki ataupun yang punya suami orang Turki lah, walaupun dia nikahnya di Indonesia. Sama sih seperti yang mau bikin ikamet baru lah kayak gitu, kayak yang baru nikah ya dia datang ke Turki dia bisa buat ikamet baru, tapi ya harus menunjukkan bukti pendukung seperti apa, buku nikah resmi kayak gitu. Udah gitu kayak kayak sekarang pun aku ya gelin gitu, bukti dari slip gaji suami itu dibutuhkan, penghasilan suami lah gitu setiap bulannya. Udah gitu bukti 3 bulan Sigorta aktif, 3 bulan terakhir yang Sigortanya masih aktif. Udah gitu ya alamat rumah gitu yang kita tempatin sekarang, nah itu juga dibutuhkan. Nah begitu juga dengan renew ikamet, jadi ya memang nggak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu tuh kita mau bikin ikamet yang penting kalau kita udah bayar Sigorta, bayar vergi, ada surat kontrak rumah, ya udah pasti di approve gitu. Tapi kalau sekarang itu udah memang dipersulit banget. Kenapa dipersulit? Karena pemerintah Turki itu memang lagi mengurangi yang namanya jumlah pendatang yang ada di Turki. Udah gitu salah satu alasannya juga kenapa terlalu banyaknya pendatang itu yang datang menggunakan visa holiday, tapi mereka itu bekerja di Turki dan tidak ada visa kerja. Nah dan itu juga terlalu banyak masalah ya, apalagi kayak kita dari orang Indonesia gitu, kalian juga sudah cukup tahu lah ya, kayak di grup-grup gitu di share ada penipuan agensi ilegal, ataupun ada yang kayak ya mereka datang visa holiday tapi di sini kerja, terus ada yang dengan bangganya gitu loh. Aku pernah baca di grup bilang, nggak apa-apa kok kita kerja, nggak usah pakai visa kerja, malah lebih bagus pakai ikamet biasa aja gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu ya merugikan banget menurut aku ya, menurut pandangan aku, bukan karena aku sosok ikutan kebijakan pemerintah gitu, tapi menurut aku dengan kita bekerja tanpa visa kerja itu sangat merugikan banget. Satu alasannya kenapa?
Di Turki itu kalau kita ya banje ataupun orang asing yang bukan asli orang Turki, kita berobat itu biayanya mahal banget. Untuk randevu aja itu 400 TL guys, bayangin loh, 400 TL itu hanya untuk randevu doang. Belum kita nanti kalau akan beli obat itu harganya mahal karena nggak ada asuransinya gitu loh. Kita nanti ngomong ke dokter tanya penyakit apa, belum nanti kita ngecek ini ngecek itu, aduh itu sumpah mahal banget karena aku udah pernah ngalamin itu guys. Bahkan aku yang sebelum aku visa kerja aku ya, even pun aku nikah di sini aku tetap buat visa kerja karena aku belum mengganti kewarganegaranku. Dan waktu itu tuh ya aku berobat, gila-gilaan itu bayarnya gitu loh. Jadi ya menurut aku nggak worth it banget kalau kamu tuh kerja nggak pakai visa kerja. Dan alasan kedua juga kenapa visa kerja itu menguntungkan bagi kita orang asing, karena dengan adanya visa kerja kita itu dilindungi oleh dua negara, baik dari negara tempat kita bekerja dan yang second itu negara ya dari kita sendiri gitu, dari KBRI. Itu ada perlindungan, kok seandainya kita kenapa-napa kita bisa lapor. Tapi kalau seandainya kita nggak ada visa kerja, gaji kita nggak dibayar ataupun mungkin nggak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan pembicaraan sebelumnya gaji sekian ternyata dikasih sekian dan lelet gitu, kita mau nuntut ke siapa guys? Yang nggak ada, nuntut ke diri sendiri ya kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau nuntut mereka juga kita nggak ada visa kerja ya kan. Jadi ya itu double triple forever, sengsaranya di diri kita sendiri gitu. Jadi ya menurut aku visa kerja itu penting banget dan dibutuhkan banget. Gak usah kalian dengar orang bilang oh nggak perlu sih working visa. Nah lihat sekarang kebijakan baru dari pemerintah tuh bagi yang nggak bikin visa kerja, bisa nggak kalian renew ikamet? Udah nggak bisa lagi. Jadi mau nggak mau harus pakai visa kerja. Jadi guys, kalian jangan ikut-ikutan kalau ada yang ngomong nggak masalah, nggak ada visa kerja, malah lebih enak bisa pindah sana pindah sini. Ya kalau kalian masih mau pindah-pindah nggak usah kerja gitu ya kan. Ataupun carilah tempat kerja yang memang benar-benar ya bosnya baik, ataupun ya harus sesuai lah kayak yang kalian mau gaji sekian. Kalau memang nggak dapat gaji sekian ya udah nggak usah kerja di situ dulu gitu, cari kerja yang lain, tempat kerja yang lain. Tapi ya wajib lah buat ikamet. Karena ya kayak sekarang juga udah sulit banget buat ikamet gitu. Oke guys, jadi ini apa ya pemberitahuan terbaru lah gitu masalah pembuatan ikamet. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak tahu gitu bisa kalian tanyakan langsung ke Gores Daresi di telepon ke 157, ataupun kalian tanya langsung ke KJRI ataupun KBRI gimana prosedurnya, apakah bisa family kalian datang sini dan buat ikamet. Nah di sini tuh aku memberikan informasi sesuai apa yang aku dengar langsung dari instansi negara gitu seperti KBRI dan KJRI. Begitu juga aku telepon ke 157 dan mereka juga ya sama gitu ngomongnya, kalau memang familynya mau datang ya harus ditanya di kota tempat kita tinggal apakah masih tersedia atau tidak, dan juga harus ada penjaminnya gitu loh guys. Jadi ya sebelum kalian mengundang family datang ke sini, cari informasi terlebih dahulu dan jangan sampai nanti datang sini family kalian stay ilegal atau hanya bisa stay kayak sebulan. Tapi kalau kalian kayak mau stay 3 bulan, kalian bikin aja visa langsung dari Indonesia yang 3 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah aku ya maksimum. Tapi itu juga pengurusannya langsung dari Indonesia. Jadi kayak paspor kalian tuh aku pernah bikin visa 3 bulan ya. Jadi dari Jakarta tuh visa paspor kalian langsung dicop 6 bulan. Jadi masuk kalian tuh ya sampai 6 bulan itulah kalian stay di Turki gitu. Cuman kalau memang kalau kalian mau bikin ikamet stay-nya mungkin setahun atau mungkin 2 tahun ya ada baiknya kalian bertanya dulu ke Gores Daresi apakah masih ada tersedia atau tidak di tempat kalian tinggal. Jadi jangan sampai sia-sia gitu loh keluarga kalian datang, apalagi kalau orang tua yang datang. Kayak aku juga nanya gini memang tujuannya karena aku juga mau bawa orang tua aku ke sini gitu. Jadi ya sekalian nanya, sekalian ada urusan sekalian nanya. Ya alhamdulillah sih aku tuh lebih suka nyari informasi dari tempat yang seharusnya kita bertanya daripada aku bertanya ke orang-orang yang hanya mengalami tapi mereka itu bukan orang yang tepat yang bisa ngasih informasi tepat gitu ya kan. Kayak Gores Daresi kan ya udah pastilah karena mereka yang mengeluarkan ikamet ya kan. Udah gitu kayak KBRI atau KJRI juga mereka itu instansi negara perwakilan dari kita sebagai warga negara Indonesia, dan pastinya
dari pemerintahan Turki juga ada informasi ke KBRI ataupun KJRI. Jadi ya bagi kalian ya guys, untuk nanya-nanya gitu sebaiknya nanya ke tempat yang tepat, jangan nanya-nanya hanya ke orang, karena ya bukan masalah apa sih, pertanyaan kalian tuh bisa digunakan untuk agensi ilegal mengambil keuntungan dari kalian. Udah banyak yang tertipu, bikin ikamet bayar 9.000 bahkan sampai 10.000 TL dan ikamet ini tuh nggak datang, karena ya memang ya pemerintah udah memperlakukan gitu loh, kebijakan baru memang ditutup border untuk bikin ikamet, terkecuali kalau misalkan kayak kalian ada referensi dari tempat kerja, surat kontrak kerja gitu, misalkan ada bos kalian yang mau bikinin visa kerja buat kalian, tapi karena kalian gak ada ikamet, jadi kan kalau di sini tuh sistemnya kalian harus punya ikamet dulu baru bisa bikin visa kerja. Nah, surat kontrak kerja itulah yang dikeluarkan dari bos kalian yang akan kalian tunjukkan ke Goris Daresi, baru Goris Daresi bisa mengeluarkan ikamet buat kalian. Tapi memang ya tujuannya harus jelas, karena memang dia mau bekerja gitu untuk pembuatan working visa. Tapi kalau nggak ada tujuan yang jelas, ya walau-walam aja sih. Tapi kebanyakan udah pada detail sih guys. Jadi ya just be careful, cari informasi yang tepat. Mau nanya lagi nih Pak, itu kalau keluarga datang kayak mama sama adik misalkan penjamin itu apa aja tuh persyaratan penjaminnya Pak? Persyaratan penjaminnya? Iya. Penjaminnya biasanya buat dari notaris bahwa saya memang mengundang kalau buat ikamet. Iya. Buat ikamet ya, nanti dari notaris bahwa yang bersangkutan selama tinggal di sini saya kasih namanya saya. Hanya surat pernyataan itu aja Pak, kalau kayak bukti slip gaji atau sigorta itu nggak dibutuhkan ya? Nggak ditanyain. Oh gitu. Berarti kalau mau lebih kuat ya disertakan, karena itu kan sebagai dana hukum ya, tapi kalau nggak diminta ya nggak usah. Itu yang minta siapa, nanti Goris Daresi atau Goris Daresinya? Oke guys, sekian dulu vlog dari aku masalah informasi tentang ikamet, informasi terbaru. Semoga informasi aku tuh bermanfaat buat kalian, dan juga semoga informasi ini bisa kalian share ke teman-teman yang lain. Mana tahu ada yang mau ke Turki atau ada yang mau undang family-nya ke Turki gitu. Jadi agar lebih berhati-hati lagi dan lebih mencari informasi yang tepat dari instansi yang tepat. Oke guys, semoga semuanya selalu bermanfaat buat kalian, dan semoga informasi ini juga berguna untuk kita semua ya guys. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku, dan terima kasih buat kalian yang selalu support video aku, dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan terima kasih untuk kita semua, semoga kita semua sehat selalu, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku. Bye.